Ibu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Udah sarapan? Alhamdulillah. Belum, Bu. Belum sarapan. Belum sama sekali, Bu. Belum 2 kali. Coba mumpung belum mulai kuliahnya boleh kalau mau mengambil snack, mau mengambil minum boleh silahkan. Oh ya, teman-teman sudah tahu cara mengisi presensinya ya? Sudah, kan ada petunjuknya Bu di sepada. Oh ya, kalau yang lain sudah ada yang mengisi absen? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, coba ya. Sudah, Bu. Sudah, ada yang belum. Oke. Sekarang coba saya lihat dulu. Jadi ini bagi teman-teman yang belum, karena yang kemarin itu kan presensinya agak sulit ya, karena kan jadi satu semua ya kelasnya. Jadi untuk mengisi presensi, karena sekarang pertemuan yang ke-7 bagi teman-teman yang dari Permata maupun Aquacultur, untuk kelas RPL ini sekarang pertemuan keempat. Ya, jadi. Bu, saya sudah absen apa belum, Bu? Ya, coba ini ya, saya lihat ya. Jadi kita lihat pertemuan 6. Ini salah, ini pertemuan 7 ini ya. Jadi pertemuan 7 hari ini ya. Kita lihat presensi. Ini saya berikan contoh. Nah, teman-teman klik. Nah, setelah itu oke, ini Mbak Ananda Sylvia nanti mengisi di ini ya, di bagian RPL ya. Jadi di sini untuk yang teman-teman dari Permata dan Prodi Aquacultur, baik kelas pagi maupun kelas sore. Caranya bagaimana? Kita klik tambah topik diskusi baru. Nah, di sini diisi judulnya presensi. Nah, kemudian nama, NIM, kemudian prodi, universitas. Itu ya. Kalau sudah nanti di post ke forum. Sampai sini paham teman-teman semuanya? Pertemuan ke-7 apa pertemuan ke-4, Bu? Ke-7, iya. Mohon maaf ya untuk kelas kelas RPL memang mengikuti dari pertemuannya kelas reguler ini ya. Jadi teman-teman mengisi presensinya di pertemuan ke-7, nanti untuk mengejar pertemuan yang lain kita ambil di kelas tambahan. Ya, Bu. Ya, nah, jadi kan di sini saya menulis presensi gitu. Nah, kalau seperti ini kan lebih enak nanti pembagiannya. Oh, bisa tahu mana yang kelas RPL, mana yang kelas Aquacultur, mana yang kelas Permata, seperti itu. Jadi ini nanti untuk Mbak Ananda Sylvia ya, ini sudah benar ini cara pengisiannya. Nanti mengisi yang di kolom bawahnya ya. Jadi yang ini, presensi kelas RPL dari UGB dan UMG gitu. Coba saya lihat presensinya. Nah, ini Dimas, Robi, Konita, salah isi ya. Coba ini nanti saya hapus, sampean isinya di kelas Aquacultur. Ya, Bu, sudah, Bu. Oh ya, ya udah nanti saya hapus. Oke ya, Dimas, Robi, tolong diganti ngisinya di presensi yang kelas Aquacultur UMG dan Permata. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk videonya sudah disimak? Sudah, Bu. Sudah. Yang lain bagaimana? Ya. Kuisnya ada kesulitan untuk kuis Aquascape kemarin? Gimana? Alhamdulillah, Enggak, Bu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya kalau bisa dikerjakan ya.
Link tugas. Oke, ini mungkin masih ada yang belum mengumpulkan, masih saya tunggu. Nanti kalau sempat kita buka bersama-sama materinya. Oke, jadi sekarang coba sebelum kita memulai materi, kita play video dulu. Saya berikan waktu ya untuk mengisi presensi ya. Monggo, silahkan mengisi presensi terlebih dahulu saja. Tutus Rahmawati. Ini teman-temannya sudah saling mengenal kelas dari Gajah Putih, Permata, UMG, udah saling mengenal belum ini teman-teman? Belum, Bu. Belum ya? Oke. Ya, ini ya. Jadi sebelum kita memulai materinya, saya putar dulu. Apa sih sistem RAS atau Recirculation Aquaculture System? Terdengar ya suara videonya? Bagaimana suara videonya terdengar? Enggak, Bu. Enggak, Belum, Bu. Dengar, Bu. Benar. Oke, kalau enggak terdengar enggak apa-apa, dilihat saja ya. Oke. Jadi RAS itu adalah mengelola kembali air dari budidaya, sudah dari outlet dimasukkan lagi ke dalam pipa inlet. Nah, ini sumber air awalnya ya, teman-teman. Ini masih nggak kedengeran ya orangnya ngobrol apa? Enggak, Bu. Kenapa? Nggak kedengeran? Enggak ada. Enggak ada suaranya, Bu. Oke, jadi di sini kalau gitu saya mute aja ya, saya sekalian. Oke, jadi di sini ini orangnya menjelaskan sistem resirkulasi, itu dia menampung dari pipa outlet, itu nanti ditampung kembali ke air bersih yang digunakan untuk sistem pembudidayaan. Gitu. Nah, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, iya Mas Robi. Nah, jadi kalau di sini nih orangnya membuat detail seperti ini. Jadi ini adalah saluran inletnya. Nah, di sini adalah wadah-wadah budidaya. Setelah itu air limbah sisa budidaya itu dikumpulkan ke satu wadah ya, dimasukkan ke skimmer protein untuk menghilangkan polutan-polutan. Nah, kemudian juga diletakkan ke tandon pengendapan untuk menghilangkan kotoran-kotorannya. Jadi setelah dibersihkan dari protein-proteinnya, kemudian dia dibersihkan kotoran-kotorannya ya. Jadi sisa sedimen yang membuat kotor di kolam itu juga dibersihkan untuk kemudian dikembalikan lagi ke kolam. Jadi ini sistemnya sederhana. Kalau untuk yang RAS ini, Recirculation Aquaculture System, intinya adalah kita punya lubang outlet, kita filter, kita saring, ditambah ada yang namanya protein skimmer, bisa kita masukkan lagi airnya ke dalam sistem budidaya begitu. Jadi kalau di sistem RAS itu ternyata enggak harus yang kita skala sangat besar, itu enggak apa-apa ya. Yang penting prinsip-prinsipnya dari RAS, Recirculating Aquaculture System, itu adalah sistem air di mana airnya itu akan diresirkulasi kembali ke kolam, namun sebelumnya difilterisasi gitu. Jadi kalau misalnya Bu bisa enggak lab yang di aquaculture UMG dibuat seperti RAS, bisa. Gitu ya. Jadi tetap bisa, yang penting adalah kita menggunakan filternya seperti apa, dan juga harus ada pengontrolan, baik itu pengontrolan pakan, pengontrolan filter itu harus dilakukan secara berkala.
untuk memastikan bahwa air yang masuk kembali ke dalam sistem budidaya itu memang benar-benar bersih. Termasuk pengontrolan suhu itu harus dicek secara teratur sehari 2 kali. Suhu, pH, nitrat, fosfat itu harus dicek setiap hari supaya untuk memastikan ini kandungan air yang dari outlet kemudian masuk ke inlet itu kondisinya tetap bagus begitu. Nah, ini ya, jadi Bapaknya ini sedang menjelaskan bagaimana sih skema dari RAS ini. Nah, jadi perlengkapannya adalah membuat sistem perpipaan yang tadi ya. Jadi sistem perpipaan untuk lubang outletnya yang tadi itu kan. Kalau ini kan untuk inletnya. Nah, kemudian disediakan juga bak pengendapan. Jadi air dari lubang outlet nanti diendapkan dulu, kemudian dimasukkan ke protein skimmer. Nah, jadi untuk benar-benar membersihkan dari polutannya. Diaduk ya di sini ya, diaduk untuk dibersihkan. Nah, kemudian pasti dalam sistem RAS, karena RAS itu adalah sistem budidaya yang super intensif ya, intensif ke super intensif, maka aerator itu wajib untuk menambahkan suplai oksigen. Nah, itu seperti itu ya. Ini adanya di Balai Riset Maros. Ada yang tahu Maros ada di mana? BRSDM Maros. Indonesia, Bu. Iya, di Indonesia, Maros. Makassar, Bu. Makassar. Nah, itu ya. Jadi di sini ini betul. Jadi di sini ini kalau bak pengendapannya menggunakan 80 liter bak, protein skimmernya punya satu ya, kapasitasnya 12 liter per menit, kapasitas pompanya 160 watt, blowernya 40 watt, ini mendesain sendiri. Kalau teman-teman mau nyari di internet juga ada, protein skimmer itu paling murah sekitar 300-400 ribu. Ini penting ini protein skimmer. Nah, kalau ini nih sistem resirkulasi yang sederhana ya, jadi di sini tidak pakai filter-filter fisika seperti ada pasir, apalagi ya, filter-filter biobol, kemudian juga filter menggunakan bakteri. Nah, ini enggak. Jadi ternyata sistem sederhana seperti ini saja sudah bisa. Gitu ya, hanya menyediakan satu protein skimmer, menyediakan bak pengendapan, ya bak pengendapannya nanti ditarik airnya, mana tadi bak pengendapannya ya. Nah, ini ya. Jadi kan ini kan bak pengendapannya kan ada bak pengendapannya kan ditarik ya. Jadi yang tadi itu kan airnya kebuang ke bak pengendapan yang sebelah sini, kemudian ketarik ke sini, baru dimasukkan ke protein skimmer. Jadi sederhana ya. Hanya tiga wadah budidaya yang besar untuk kolam pembesaran, kemudian airnya dibuang ke bak pengendapan. Ya, bak pengendapannya ini kecil-kecil, kapasitasnya 80 liter. Dari situ nanti ditarik ke atas, kemudian diberikan satu protein skimmer. Nah, ini sederhana sekali nih ya. Jadi untuk penggantian airnya sudah bisa lebih dari 7 hari loh. Untuk sekali penggantian. Jadi artinya sangat hemat air ya. Sistem yang seperti ini RAS yang sangat sederhana tapi mudah untuk diaplikasikan begitu. Nah, ini hanya menggunakan tiga wadah budidaya, wadah pembesaran. Gitu. Jadi bisa budidaya berkelanjutan dan penghematan pemakaian air. Seperti itu, teman-teman. Oke ya, secara garis besar teman-teman sudah bisa menangkap. Hari ini kita membahas tentang RAS ya. Sudah bisa menangkap ya inti-intinya seperti apa ya. Bagaimana? Sudah, Bu. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan ke materinya. Oke. Jadi ini karena paling tidak teman-teman sudah mendapat bayangan dulu ya, pemahaman awal dulu. Oke. Recirculating aquaculture system, berarti sistem aquakultur resirkulasi, di mana air yang digunakan itu akan digunakan kembali. Jadi sistem ini sudah ada di mana, Bu? Biasanya kalau di luar negeri itu terutama di daerah Asia seperti negara maju ya, seperti Jepang, Eropa, itu sudah menggunakan
ini sistem RAS. Australia juga ya, sistemnya itu sudah sistem budidaya yang RAS. Terutama di Jepang, karena kalau di Jepang itu mereka itu lahannya kan sempit ya. Lahannya sempit sehingga mereka ingin memaksimalkan penggunaan sumber dayanya itu dengan memanfaatkan sistem RAS ini, terutama kalau ikan-ikan hias. Di Jepang itu ikan hias itu menggunakan sistem RAS. Jadi airnya itu ya yang keluar dari tangki itu dipakai lagi gitu loh airnya. Paling ditambah air baru itu cuma 10-20%. Di Jepang itu seperti itu. Difilter, nanti dipakai lagi. Akhirnya apa? Mungkin pada saat kita proses menginstalasi pertama itu biayanya agak besar ya, karena kan harus menyediakan protein skimmer, harus menyediakan sistem filter. Nah, cuman untuk pemakaian selanjutnya itu dia lebih hemat, terutama hemat air itu tadi ya, karena kan kita tidak perlu bingung, oh kehabisan air misalnya ya, nggak perlu bingung kita kehabisan air karena kita bisa menggunakan air budidaya itu tadi dibersihkan, dipakai lagi untuk pembudidayaan, begitu. Terus di mana namanya? Di UMG ini kan ada ini ya, bukit apa itu ya? Bukit Kapur itu yang untuk kampus 2 itu? Apa ya? Lupa Bu namanya Bu. Iya, bukit apa itu? Bukit Teletabis, bukan? Bukan, apa ya? Lupa Bu. Iya, yang pertanian itu loh, yang ada tempatnya greenhouse. Nggih. Iya. Di atas iya Bu. Yang pertanian mana ini? Yang pertanian, yang agrotek. Mbak Danis. Halo. Ya. Jadi kalau misalnya nih kita ingin membudidayakan ikan, lahannya besar seperti di bukit yang Kapur itu ya, yang pertanian kan punya lahan di sana ya untuk kampus 2. Nah, di sana kan agak susah air tapi lahannya besar. Kita bisa memanfaatkan sistem yang tadi itu, sistem RAS itu tadi, begitu. Jadi dibersihkan saja airnya, kita gunakan kembali untuk ikan. Nah, jadi kalau RAS itu masuk ke sistem budidaya yang tertutup ya. Karena apa? Dia full airnya itu menggunakan air yang ada saja gitu. Kalau budidaya terbuka kan full berdasarkan dari alam. Bu, Gunung Hollywood Bu. Oh iya, Bukit Hollywood ya. Iya di Bukit Hollywood. Nah, jadi kalau yang tadi itu kan dia sistemnya sederhana ya, hanya ada 2 kolam. Kemudian di situ ada protein skimmer sama bak pengendapan ya. Tapi kalau kita mau menggunakan sistem resirkulasi air yang secara menyeluruh, itu ada yang namanya filter mekanis ya, ini terutama. Jadi selain ada oksigen, kontrol oksigen, itu ada filter mekanis atau filter fisik yang tadi saya katakan bisa pakai pasir, biobol dan sebagainya. Kemudian ada filter kimia. Nah, filter kimianya ini bisa pakai UV, lampu UV atau bisa pakai sistem ozon. Kemudian filter biologis, mana ya di sini ya. Jadi di sini juga ada filter biologis. Filter biologisnya seperti apa? Bisa bakteri, protein skimmer itu juga termasuk filter biologis. Gitu. Nah, jadi ini salah satu tambak di Australia ya. Teman-teman bayangkan ini sudah instalasinya ini sudah sangat modern sekali ya, ini instalasinya ini untuk pembudidayaan ikan apa ini ya, saya lupa ini. Kalau yang di Eropa itu salmon itu. Jadi modelnya itu ya. Itu tambak Bu. Iya, ini tambak tertutup di Australia ini. Jadi kalau mau ngontrol ikan itu gampang sekali ya, orangnya tinggal datang, kemudian juga bahkan instalasi pH, mengecek pH, oksigen itu langsung otomatis. Pernah melihat film Nemo ya, kalau pengontrolan akuarium itu loh. Kan alatnya bisa scanning, di-scan. Oh, kualitas oksigen sekian, pH sekian, kualitas air bagus. Nah, pernah nonton ya film Nemo ya? Yang bagian Nemo yang berapa Bu? Yang feedingnya Bu. Itu ya, ketiga Bu. Oh, ada yang ketiga ya, Nemo ya? Ada Bu. Ada Bu. Saya belum Enak nonton. filmnya Bu. Kenapa Mas? Filmnya enak, Bu.
Filmnya enak. Oh, bagus ya berarti. Enak Ya. Bu sambil makan kerupuk. Iya. Oke, berarti nanti baru ya itu ya filmnya Finding Nemo itu yang ketiga. Baru, Main Bu. Baru. Iya, Mbak Novia, ada yang mau ditanyakan silakan. Enggak ada, Bu. Oh, kepencet. Iya, jadi ini loh teman-teman yang Finding Nemo yang pertama itu loh. Kan mereka kan masih di dalam akuarium. Terus yang sempat disumbat filternya itu loh. Kemudian kan kotor kan ya airnya ya. Kotor supaya pengennya sih dibersihkan si ikan-ikan itu. Tapi habis itu diganti filternya sama dokter gigi. Terus kan ada si filter itu kan dia nyeken sebentar, terus nanti dia mengatakan itu kan kualitas oksigen sekian, kualitas pH sekian, akuarium Anda baik. Pernah lihat yang bagian situ, scene itu? Belum, Bu. Tak pernah, Bu. Nah, coba nanti dilihat lagi. Kalau saya tuh ingat sekali itu, jadi pas diganti filternya langsung di scanning dia. Nah, itu jadi kalau di luar ya, kalau misalnya kita sekarang kan ngukur pH, ngukur oksigen itu kan kita datang ya. Kita datang, kita ngeceki satu persatu. Kalau misalnya di luar itu tiap bak ini sudah ada pengontrolnya sendiri. Oksigen, pH ini sudah ada. Jadi nanti datanya itu langsung di satu sistem komputer gitu loh. Oh, kalau bak ini nih pH-nya sekian, oksigennya sekian. Paling cuman pengecekan aja. Sekali-sekali pengecekan bener nggak pH-nya sekian gitu loh. Jadi alatnya dicek saja. Tapi kalau sistem RAS yang ada di luar itu sudah sangat modern. Jadi nggak perlu terlalu banyak teknisi. Teknisi itu hanya untuk memastikan benar nggak kondisi oksigennya segitu. Nah, jadi memang sistem RAS ini areanya kecil ya. Jadi ini saya kembali lagi aquaponik, aquascape, RAS itu sistem prinsipnya itu kan sama ya. Kita memanfaatkan satu area lokasi yang sempit yang mungkin ketersediaan airnya juga sedikit, tapi kita gunakan untuk budidaya. Bedanya kalau aquaponik kita lakukan secara sederhana antara tanaman dengan ikan. Kalau RAS ini kita full ikan, tetapi ikannya ini yang dibudidayakan sangat banyak gitu loh. Jadi RAS ini areanya sangat kecil, padat tebarnya tinggi, menghasilkan ikan dalam jumlah besar per unit area. Jadi sistem RAS ini jatuhnya adalah sistem budidaya intensif hingga super intensif. Gitu. Makanya kalau dalam sistem budidaya RAS ini dia butuh biaya yang sangat tinggi untuk proses awalnya itu sangat tinggi untuk pembuatannya ya. Kalau yang mau yang sederhana yang tadi itu pakai protein skimmer sama bak pengendapan itu sudah cukup. Tapi kalau mau yang seperti ini berarti kita harus punya pengontrolan suhu. Kemudian juga ada satu ruangan khusus untuk mengecek benar enggak sih kandungan oksigennya sekian. Gitu. Nah, jadi baknya pun karakteristik RAS itu baknya pun dan peralatannya pun sangat canggih gitu ya, enggak pakai bak-bak yang biasa ya. Baknya itu sudah fiberglass. Fiberglassnya juga yang bukan yang KW-KW ya, jadi yang kualitas asli gitu ya. Kemudian juga dia mengurangi biaya operasional untuk pakan, mengontrol predator dan parasit jelas karena kan biasanya permasalahan dalam budidaya secara umum adalah ketika sumber airnya ini kita nggak jelas ya. Jadi misalnya kita sumber airnya sungai, biasanya kualitas airnya bagus, suatu ketika kualitas airnya buruk sehingga ikan kita langsung mati semua itu kan bisa. Tapi karena kita menggunakan RAS, airnya itu saja, maka pengontrolan predator dan parasit itu bisa dikurangi. Kemudian mengurangi resiko faktor iklim, jelas, karena dibudidayakan dalam satu sistem yang tertutup. Stres pada ikan, penyakit, serta spesies non-endemik. Pengontrolan pakan dilakukan selama 24 jam, serta data record valid. Nah, jadi ini pakannya menggunakan ini ya, auto feeder itu sudah. Pengontrolan pakannya ini sudah menggunakan auto feeder. Nah, kemudian kalau di Inggris, ya, jadi ikan salmon itu kan di Indonesia nggak ada ya, teman-teman ya.
Iya, kenapa? Ada yang tahu kenapa di Indonesia tidak ada ikan salmon? Faktor cuacanya mungkin, Bu. Ya, jadi kalau betul, jadi kalau ikan salmon itu dia adanya di daerah yang beriklim sedang sampai ke dingin, gitu. Makanya kalian sebenarnya nggak usah susah payah makan salmon, gizinya itu sama saja dengan ikan tuna kok sebenarnya. Jadi ikan tuna, bahkan ikan itu loh, apa sih itu namanya, eutinus itu apa ya, tongkol ya. Bahkan ikan tongkol itu juga gizinya sebenarnya nggak beda jauh dengan ikan salmon itu. Cuman karena kenapa sih di Indonesia itu salmon mahal? Karena ya memang bukan ikan asli Indonesia gitu. Jadi dia biasanya adanya itu adalah di daerah-daerah yang suhunya itu sedang sampai ke dingin gitu. Nah, kalau biasanya salmon itu ditangkap, kalau di Eropa itu sekarang sudah bisa dibudidayakan ikan salmon itu. Dan dia dibudidayakan di sistem RAS karena lebih sehat dan ramah lingkungan. Jelas ya, karena kan airnya sudah lebih terkontrol. Sekarang kan kalau di laut kita nggak tahu sumber airnya itu dari mana, kemudian juga bisa aja ada pencemaran seperti itu. Sementara kalau kita budidaya salmon tapi menggunakan sistem RAS itu akan jelas dia sudah lebih bersih karena airnya sendiri sudah dikontrol terlebih dahulu. Nah, tantangannya apa? Tenaga profesional, ya nggak bisa seorang pembudidaya apa ya, maksudnya seorang teknisi biasa itu nggak bisa, harus orang yang benar-benar mengerti aquaculture. Peralatan kompleks, investasinya mahal. Iya, Mas Dimas? Ya. Kemudian juga ini ya, waste management system ya. Sistem pembuangan limbah itu harus benar-benar sesuai SOP. Nah, kemudian penggunaan teknologi RAS dengan benar. Nah, jadi intinya apa sih dalam satu sistem RAS? Kita butuh suplai air masuk, ya. Jadi sumber inletnya ini dari mana? Silakan teman-teman dipastikan terlebih dahulu sebelum kita membuat sistem RAS. Kemudian yang harus ada adalah kolam ikannya. Jumlahnya berapa disesuaikan. Seperti yang tadi, kalau misalnya menggunakan 3 bak pengendapan, kalau menggunakan 3 kolam ikan, maka menggunakan 3 bak pengendapan ya. Jadi masing-masing wadah tangki ikan ini masing-masing punya 1 kolam pengendapan. Nah, kemudian yang harus ada lagi apa? Treatment unit. Nah, ini ya. Jadi kalau yang di video treatment unitnya apa? Menggunakan 1 protein skimmer. Gitu. Jadi ini harus jelas ya. Kita sudah punya kolam tangki, kolam ikannya, ada sumber air masuk, ada sumber air yang keluar. Nah, kemudian juga harus ada kolam treatmentnya. Jadi ini mau ditreatment seperti apa? Apakah mau diendapkan saja, apakah mau diberikan protein skimmer, apakah mau disaring. Nah, ini harus jelas. Jadi sistemnya seperti itu. Air masuk digunakan untuk budidaya, ketika sudah keluar dia akan digunakan kembali, dibersihkan dan digunakan kembali. Sederhananya seperti itu. Ini terutama untuk teman-teman yang sudah punya sistem budidaya ikan ya. Jadi kalau aquaponik kemarin kan ikannya nggak bisa banyak. Lah ini kalau yang teman-teman memang niat, Bu, saya mau niat budidaya nila secara intensif. Nah, berapa kolam? Misalnya saya mau punya 4 kolam. Oh, kalau misalnya 4 kolam berarti saya harus membuat minimal 4 bak kecil ya, yang kapasitasnya 80 liter tadi kan nggak mahal ya. Jadi ada 4 bak untuk sistem pengendapan dan 1 protein skimmer. Itu aja sudah bisa. Jadi kapanpun misalnya Gresik itu kekeringan ya, jadi sumber airnya itu enggak ada. Kadang kan PDAM juga mati ya teman-teman ya. Nggih, nggih napa mboten? Iya. Nggih, Bu, nggih. Iya, Nggih, Bu. jadi kan kadang-kadang itu kan airnya mati, bingung nanti sistem budidayanya seperti apa. Kalau nggak punya tandon ya. Nah, jadi kalau Dan lagi airnya kotor, Bu. Nah, betul. Biasanya kalau sudah 4 hari nggak nyala, langsung begitu nyala keruh sekali ya. Iya, Bu. Nggih, Bu. Betul. Nah, itu
harus Sama banyak zat kapurnya, Bu. betul banyak zat kapurnya. Iya, karena kan di Gresik ini kan gunung kapur ya sebenarnya ya. Berarti kan kita harus nurunkan pH. Jelas itu kalau sudah kandungan kapurnya tinggi berarti pH-nya kan tinggi. Harus diturunkan. Pakai probiotik apa pakai daun-daunan itu, cuman butuh agak banyak. Itu memang seperti itu ya. Jadi kalau kita mau meminimalisir seperti itu, kita bisa menggunakan sistem RAS ini tadi. Jadi kita treatment dulu. Airnya yang kita pakai itu aja. Jadi ibaratnya kita punya tandon, tapi tandonnya ini hanya digunakan sewaktu-waktu gitu loh, untuk mengisi 10-20% air. 80%-nya dari sini yang kita treatment. Nah, itu kan dia lebih hemat dan kita nggak perlu tiap kali kita mau ngisi air, kita treatment dulu, kita bersihkan dulu, kita kurangi kandungan kapurnya dulu. Jadi kan nggak perlu seperti itu gitu. Ini ya kelebihannya sistem RAS. Ternyata ya sesederhana itu ya, cuman protein skimmer, bak pengendapan sudah bisa jadi sistem RAS. Kalau mau ditambah seperti apa? Nah, ini kalau mau ditambah berarti ada sistem aerasinya, ada penghilangan organik, ada pengontrolan pH dan suhu, penghilangan karbon dioksida, ada sistem disinfeksi, ada biofiltrasi menggunakan bakteri, kemudian penghilangan zat-zat padatan. Nah, jadi ini sistem komponen RAS yang utama ya. Jadi harus ada suplai air. Ini kalau yang mau lengkap ya. Jadi di sini yang saya jelaskan ini adalah sistem yang secara lengkap. Tapi yang saya jelaskan di video tadi itu adalah sistem RAS yang secara sederhana. Jadi kalau yang menggunakan di video tadi semua orang saya rasa juga bisa ya, biayanya juga nggak terlalu tinggi untuk mengaplikasikan RAS tersebut ke tambak-tambaknya teman-teman gitu. Nah, jadi kalau sistem komponen RAS yang full ya, yang full sistem itu adalah harus ada suplai air, harus ada saringan mekaniknya, biologisnya, kemudian untuk pengontrolan penyakit, bakultur, kalau ini semuanya harus ya, jadi suplai air, bakultur ini harus, pompa juga harus, plumbing atau perpipaan, kontrol lingkungan, kemudian bagaimana cara pengelolaan gas terlarut ya. Nah, kemudian ini genset cadangan. Nah, ini yang paling penting ya, karena kalau di RAS itu kan dia terus menerus ya. Nah, ini jadi kelemahannya untuk di RAS adalah kita butuh listrik secara terus-menerus, yang artinya ketika misalnya listriknya mati kita harus menggunakan genset. Itu saja. Oke. Ini adalah sarana dan peralatan pendukungnya. Biasanya ada sistem pemberian pakan otomatis, ada bangunannya jelas ya. Kemudian alat monitoring mutu ikan, laboratorium penyakit, sistem alarm. Nah, jadi biasanya kalau misalnya pH-nya turun, bak 1 ini pH-nya turun, nanti ada alarmnya. Berarti apa? Dia harus ditreatment. Nah, itu seperti itu. Gudang penyimpanan, bak karantina, mengontrol monitoring pakan, perizinan, staf dan tenaga kerja, serta administrasi, pengontrolan bobot ikan, pakan, hingga penyakit. Jadi ini tiap hari harus dicek. Gitu. Jadi seorang aquakulturis itu harus bisa dan harus rajin dan tekun untuk melakukan pengontrolan kondisi air setiap hari. Tujuannya apa? Sewaktu-waktu ada perubahan drastis kondisi kualitas air, kita tinggal buka buku logbook. Oh, ternyata pada hari segini nih sudah mulai turun. Nah, berarti kan nanti dicek pada hari itu tuh apa ya yang terjadi, apa yang berbeda. Oh, misalnya di situ ada masuknya air baru. Gitu ya. Jadi di inlet itu ada masuk air baru. Oh, berarti yang dicek nanti masalahnya adalah di sumber inletnya begitu. Jadi ini jangan bosan-bosan ya bagi teman-teman, dan saya rasa mau di prodi apapun ya, termasuk di pertanian juga agrotek itu kan juga membutuhkan pengecekan. Jadi pengecekan, kemudian juga yang di keperawatan juga pasti mengecek mengecek pasien ya.
Yang di aquakultur mengecek ikan, yang di agrotek mengecek tanaman, yang di teknik mengecek bangunan gitu ya. Jadi kita harus secara teratur melakukan pengontrolan begitu teman-teman. Jangan bosan-bosan untuk melakukan pengontrolan. Karena itu nanti kita bisa mengetahui, oh nanti potensi masalahnya apa atau bagaimana cara menyelesaikannya. Nah ini ya, jadi ini adalah contoh bak-bak pemeliharaan, bahannya itu beton, plastik, fiberglass, kayu, baja. Nah, jadi bahan-bahannya yang sudah ini ya, bahan-bahan yang memang settle, yang memang bagus gitu loh. Bentuknya bulat, persegi panjang, persegi 6, bujur sangkar, oval, bak dasar kerucut. Ya ini bentuknya dan ukuran ini bervariasi, cuman biasanya bahannya adalah bahan-bahan yang digunakan yang ini ya, tidak sekali pakai gitu loh, jadi bisa dipakai bertahun-tahun. Oke, Mas Gayo Arito, kenapa Mas? Silahkan jika ada yang ditanyakan. Oh, kepencet. Ya, jadi di sini saya fokuskan teman-teman untuk jadi kalau misalnya aquaponik kemarin ya, aquaponik titik tumpunya itu adalah jenis-jenis sistem aquaponik ya, NFT dan lain sebagainya. Kemudian kalau aquascape itu adalah spesies-spesies ikan dan tanaman apa saja yang biasa digunakan. Nah, maka kalau RAS ini titik tumpunya sebenarnya adalah sistem filtrasinya. Jadi mohon diingat kalau RAS ya, kata kunci dari RAS itu adalah sistem filtrasinya, karena air yang keluar itu nanti akan difilter untuk kemudian digunakan kembali. Kemudian urut-urutannya dari sistem filtrasi itu apa saja? Yang pertama difiltrasi secara mekanis atau difiltrasi secara fisis. Jadi artinya apa? Disaring dulu sisa kotoran dan makanan. Artinya kalau ada air kotor, air yang keruh, nah air yang keruh ini dibersihkannya di sistem mekanik. Airnya dibersihkan dulu dari kotoran-kotoran, dari sedimen-sedimen, dari feses, dari sisa pakan. Nah ini dibersihkan secara mekanis. Kalau sudah dibersihkan secara mekanis, kita filter menggunakan biologis. Nah filter biologis fungsinya apa? Karena kalau ikan itu kan dia mengeluarkan urin ya, urinnya kan mengandung amonia. Nah, sementara amonia ini tidak dibutuhkan, kemudian yang dibutuhkan oleh ikan adalah nitrat. Kalau di sistem aquaponik ya, di sistem aquaponik kan amonianya kan dipakai oleh tanaman. Nitratnya dihasilkan dari tanaman. Nah, kalau RAS karena tidak ada tanamannya, maka amonianya diubah atau dikelola dengan bakteri. Jadi diuraikan oleh bakteri, dijadikan nitrat untuk kemudian nitrat ini bergabung dengan air bersih ya. Jadi airnya kan di sini sudah dibersihkan. Kemudian ditambahkan nitrat. Ya, jadi senyawa nitrat. Setelah dibersihkan secara biologis, dibersihkan secara kimia. Nah, jadi dibersihkan secara kimia itu apa? Dipastikan menggunakan sinar UV maupun sinar ozon. Artinya apa? Bakteri-bakteri, zat berbahaya seperti zat ini ya, logam berat itu diikat semua di sini. Jadi dibersihkan semua menggunakan sistem filtrasi kimia, dibersihkan supaya kita memastikan airnya tidak beracun. Jadi airnya tidak ada kandungan bakterinya, tidak ada kandungan logam beratnya, kemudian airnya sudah bersih ya karena dari mekanik ini, dan airnya sudah dibersihkan dengan nitrat ini tadi ya, jadi sudah bersih sehingga sudah siap digunakan ke sistem budidayanya. Nah, jadi ingat proses ini harus urut, mekanik dulu atau fisika dulu, biologis, baru kimia. Kenapa mekanis yang di awal? Karena kan ini kalau biologis yang di awal akan kesulitan ya, karena kan airnya masih kotor. Gitu. Airnya kan masih kotor ya. Jadi kalau dibersihkan dengan filter biologis terlebih dahulu itu tidak akan maksimal. Apalagi kalau kimia terlebih dahulu akan lebih berat.
Makanya dia harus dibersihkan dulu, airnya harus dipastikan bersih terlebih dahulu. Bu, kalau nggak ada filter biologi sama filter kimia bagaimana, Bu? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ini kan untuk sistem ini ya, sistem yang secara utuh. Secara utuh harus ada mekanik, biologis, dan kimia. Kalau misalnya nggak ada, sebenarnya bisa pakai yang sistem yang sederhana ya. Biologis itu pakai protein skimmer atau pakai apa ya itu ya, saya lupa tadi itu ya. Jadi itu ada juga jenis batuan itu juga bisa mengganti filter biologis, itu juga bisa. Filter kimia pakai lampu UV aja sudah cukup kok sebenarnya. Gitu. Jadi Duh, kan berarti kalau lampu UV itu Bu ya, filter kimia tak Bu? lampu UV itu ya filter kimia. Makanya Mas, yang saya nyambung yang kemarin ya, yang aquascape, saya nyambung yang aquascape kemarin kan sinar matahari itu kan panjang gelombangnya tertentu ya. Jadi untuk proses fotosintesis juga. Nah, kemudian kemarin saya juga sempat diskusi sih sama dosen agrotek. Ternyata kalau untuk sistem aquascape pakai lampu biasa itu bisa ternyata. Jadi panjang gelombangnya juga sesuai untuk sistem fotosintesis seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti praktek aquascape bisa menggunakan lampu yang khusus aquascape itu karena dia saya lupa itu range panjang gelombangnya itu ya kan dia kan panjang gelombangnya spesifik ya. Tapi kalau nggak ada pakai lampu biasa itu loh, lampu putih itu ya, itu juga bisa ternyata. Cuman memang semakin spesifik panjang gelombangnya itu semakin maksimal untuk proses fotosintesisnya, begitu Mas. Bu, yang dimaksudkan gelombang-gelombang itu apa itu Bu? Apa mungkin wattnya apa gimana sih? Iya, spektrum cahayanya panjang UV. Sebentar ya. Coba ya, saya cari dulu di sini. Nah, jadi ada spektrumnya matahari. Di sini nanti juga ada spektrum yang untuk fotosintesis. Nah ini loh Mas, panjang gelombang ini loh. Di sini kan ada panjang sinar tampak dan sinar tidak tampak. Nah ini kan ada sinar ultraviolet. Nah di sini ada range fotosintesis ini daerah sini nih. Selain dari sinar ultraviolet juga sinar-sinar yang lain gitu loh Mas. Gitu. Paham Bu. Berarti warna-warnanya itu ya Bu ya, maksudnya kayak gelombang-gelombang itu Bu. Apa gimana Bu? Iya, ini kan ada panjang gelombangnya nih ya. Nah, itu kan kita lihat kalau lampu biasa itu kan ternyata pada saat saya tanyakan ke dosen agrotek, nggak apa-apa, masih bisa terjadi fotosintesis terang ya. Proses yang reaksi terang itu ternyata masih terjadi karena range-nya kalau lampu biasa itu sekitar sini, range sinar tampak. Jadi masih bisa digunakan untuk proses fotosintesis. Cuman kalau teman-teman yang mau spesifik, biar hasil aquascape-nya bagus, kita cari yang di internet itu. Lampu LED Bu ya? Iya betul. Gitu lah. Kalau yang UV itu biasanya untuk membunuh ya. Ini juga panjang, ini juga panjang gelombangnya juga tertentu gitu. Iya Bu. Ya betul. Jadi seperti itu. Itu kalau yang mau sederhana ya. Jadi kalau mau sederhana mekaniknya ini diganti aja dengan bak pengendapan ya. Nggak usah pakai filter-filter kayak pasir segala macam, nggak usah. Diganti saja dengan bak pengendapan. Biologisnya dibelikan protein skimmer. Ini dua ini sudah cukup. Mau ditambah pakai filter kimia membunuh bakteri berarti kita tambah UV. Sinar UV sudah selesai. Begini saja teman-teman sudah bisa membuat sistem RAS ya. Sistem RAS yang sederhana itu sudah bisa gitu. Yang penting kan sistem perpipaannya teman-teman sudah jelas. Oh nanti dari sini dibuangnya kemana, ditariknya kemana gitu. Dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan dari teman-teman UGP, dari agrotek, dari keperawatan, dari kelas permata, ada? Oke, kalau belum ada saya lanjutkan. Ini ada saringan mekanis. Nah ini ya, seperti ini nih kalau mau yang banyak ini saringannya.
jadi di filter 1, 2, 3, 4 ini bisa seperti ini ya. Nah, jadi bisa pembersihannya ya harus sering, harus secara teratur yang dibersihkan. Ini kalau yang mau sistem RAS mengikuti standar ya, standar prosedur ini seperti ini. Jadi beberapa macam filter itu dijadikan satu sehingga airnya nanti bisa benar-benar bersih gitu. Yang pertama biobol. Sudah pernah melihat ini biobol yang dari Aceh atau dari Papua? Bagaimana? Belum, Bu. Belum biobol ya? Udah, Bu. Ini sudah Mbak Maria. Ya, jadi Maria Ulfa ya. Jadi biobol ini kalau di sini ya, kalau di Jawa Timur itu 40.000 itu satu kantong besar ini biobol ini. Ini apa ya, dari plastik gitu, ini fungsinya untuk membersihkan partikel-partikel. Jadi kan kotorannya dari sisa outlet kolam itu kan perlu dibersihkan. Jadi bisa pakai biobol ini, dia diputer-puter. Sistem membersihannya seperti mesin cuci itu loh. Jadi dibersihkan, dihancurkan partikelnya supaya bisa lebih mudah diuraikan. Gitu. Nah, jadi si biobol ini harganya murah ya, kalau di sini itu sekantong lumayan agak besar itu 40.000. Ya, isinya sudah banyak. Ini bisa digunakan medium filter atau pakai bioring. Nah, bioring ini harganya sedikit lebih mahal, tapi area permukaannya lebih luas. Bioring ini juga bisa digunakan sebagai tempat kembang biaknya filter biologis. Ini juga bisa. Jadi yang tadi saya sampaikan, filter biologis tidak harus kita mengkultur bakteri. Nah, tapi kalau kita menumbuhkan di bioring itu juga bisa. Karena apa? Si bioring ini bisa sebagai medianya untuk bakteri. Gitu. Jadi ibaratnya bakteri-bakteri jahat itu juga bisa ya disaring di sini itu juga bisa. Atau kita membudidayakan bakteri nitrifikasi diberikan bioring ini juga bisa. Gitu. Kemudian ada batu vulkanik, memudahkan bakteri berkoloni yang tidak mudah dibersihkan. Kalau ini umum ya saya rasa ya. Di mana-mana ada dia batu ini ya. Biasanya ada di akuarium, betul. Ya, di akuarium bebatuan ini yang ada di akuarium kecil-kecil itu loh. Kurang tahu sih, Bu. Kurang tahu. Belum pernah lihat, Bu. Oh, malah belum pernah lihat. Belum saya, Bu. Batu vulkanik ini nanti bisa dicek ini batu vulkanik ini. Batu apung tahu bukan? Bukan, beda lagi. Ini batu yang jadi kalau misalnya gunung meletus itu nanti kan keluar lahar. Nah, ketika laharnya sudah keluar itu kalau sudah nggak panas kan gumpel-gumpel gitu loh. Lah ini nanti jadi batuan ini, bebatuan vulkanik ini. Jadi kan kalau kita kan sudah tahu ya kalau gunung berapi meletus itu kan justru subur ya perairan itu ya. Tanah budidaya kalau tanami itu kan biasanya lebih subur karena kaya akan mineral. Nah ini jadi yang digunakan prinsip itu digunakan untuk sebagai filter air. Terus ada namanya Kaunas media. Nah, jadi ini dia ini ya hampir sama dengan biobol sih. Ini yang membuat perusahaan. Nah ini saya sudah sertakan linknya, mau dilihat linknya ya, coba kita lihat aja. Nah ini namanya Hardness, filternya koi. Sayangnya suaranya nggak kedengeran. Nah, jadi keunggulannya apa? Menciptakan lingkungan yang kaya oksigen, perawatannya mudah karena dapat dibersihkan ya. Jadi dia secara mandiri bisa membersihkan diri sendiri. Kalau misalnya kita pakai filter yang lain kan harus secara teratur dibersihkan.
Kemudian efektif untuk mengembangkan bakteri yang terlibat dalam proses amonia. Nah, jadi kalau kita menggunakan filter Kaltness ini, ada dua tipe ya, K1 dan K3, itu kita tidak perlu repot-repot menggunakan filter biologis ya. Jadi karena bakteri nitrifikasi itu akan bisa tumbuh di sini nih. Jadi bisa tumbuh secara alami di area-area yang Kaltness ini seperti itu. Nggak perlu kita membeli kultur bakteri nitrifikasi, tapi kita cukup membeli Kaltness ini sudah bisa untuk membersihkan oksigen, kemudian juga dia bisa secara teratur membersihkan dirinya sendiri dan mengembangkan bakteri untuk nitrifikasi yang mengubah amonia menjadi nitrat itu juga sudah otomatis ya dengan media Kaltness ini. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Nah, cara kerjanya seperti apa? Kita lihat bersama-sama. Nah, jadi dia akan terus berputar untuk menghasilkan air yang kaya oksigen. Ini harus ada aeratornya ya, teman-teman. Nah. Mahal ya, Bu? Lumayan, tapi nggak mahal-mahal banget sih. Harganya ratusan ribu, tapi nggak sampai 300 itu enggak kok, satu bungkusnya itu. Cuman kalau biobol tadi kan dia nggak ada filter biologisnya ya. Kalau Kaltness ini dia sudah otomatis dengan filter biologisnya gitu. Wih, mantap, Bu. Jadi ini tahan lama juga. Makanya kalau ikan-ikan koi biasanya bisa ditambahi filter ini. Satu filter aja ya, nggak usah bingung pakai biobol, pakai pasir, pakai segala macam. Satu filter aja sudah cukup. Bu, untuk batunya sendiri dia itu mengapung apa tenggelam, Bu? Apa ini, Ta? Oke. Kaltness ini, Ta. Ini ngapung ini, apa ringan kalau yang ini? Berarti nggak tenggelam, Bu ya? Enggak, sangat ringan. Nah, jadi sampean mau coba pakai filter sederhana loh. Nggak usah beli alat filter ya. Jadi nggak usah beli alat filter, dibungkus saja airnya itu dimasukkan ke sini, itu sudah bisa air yang keluar lebih bersih. Kalau misalnya nggak punya uang banyak ya untuk beli filter, kita bisa pakai satu filter aja sudah cukup untuk akuarium. Gitu. Wah, berarti kan Gupi cocok itu, Bu. Mas Ya, Nadir? bisa. Ya, Mas Fawas, Nadir Fawas, ya bisa. Jadi mau satu ini saja sudah cukup ya daripada beli banyak filter, tinggal beli Kaltness-nya aja, saya lupa harganya, cuman saya rasa nggak sampai 500 itu enggak sampai 300. Yang mana, Bu? Ini yang Itu loh. ini loh yang di dalam sini. Tidak melihat Mas Nadir. Nah, ini loh. Bentar, ini loh, Mas. Batu-batu bundar ini. Loh Mas Nadir Fawas ya. Jadi jenengan punya filter buat biasa seperti ini ya, sementara mumpung masih belum punya budget yang banyak untuk satu akuarium, satu filter, pakai seperti ini aja, dimodifikasi. Jadi dimodifikasi pakai botol aqua, dimasukkan medianya itu tadi ya, media filternya, airnya dibersihkan, sampai buang ke akuarium, kan sudah bisa bersih. Gitu, Mas. Lebih efektif, Bu, kalau menggunakan batu itu, Bu, daripada yang lain. Apa ada yang lebih bagus lagi, Bu? Kalau ini, biasanya sih memang harus perpaduan. Biasanya memang perpaduan, cuman tergantung ya Mas ya. Kalau misalnya hanya untuk akuarium, ini aja cukup kok. Apa ya? Sudah cukup lah kalau hanya untuk akuarium. Lebih dari cukup, sudah lebih dari cukup. Tapi kalau untuk RAS misalnya, kan kalau RAS itu kan kolamnya besar-besar ya.
Sementara ini kan Kaltmas ini kan satu pack-nya itu kan mahal ya, agak mahal. Saya katakan nggak mahal banget tapi agak mahal. Jadi ya mending kalau Kaltmas ditambahin apa kayak ditambahin batu apung tak apa supaya nggak bertumpu di sini semua gitu loh. Tapi kalau untuk akuarium ya sudah sangat cukup lah satu filter ini. Gitu. Sama dengan penggantinya alat filter ya. Gitu. Seperti itu. Itu yang namanya Kaltmas media. Ini memang tidak umum. Tapi wajib aerator, Bu ya. Oh iya, betul. Kalau RAS wajib aerator, kalau aquascape enggak. Justru malah harus ngurangi aerator ya. Betul, itu wajib. Bukan aerator. maksudnya Katniss-nya dulu. Kalau kita menggunakan Katniss. Iya, betul. Kalau menggunakan Kaltmas ini dia gimana ya? Jadi kalau menggunakan Kaltmas ini diwadahinnya nanti seperti ini, Mas. Gini. Jadi satu wadah yang dia nanti secara teratur terendam air karena kan dia kekuatannya dia di itu tadi loh, pengadukan itu tadi. Kekuatannya dia kan di aduknya situ. Kalau misalnya dia digunakan filternya seperti ini kurang efektif. Gitu. Jadi ibaratnya kalau di sini ada sumber aerator, dia harus di dekat sumber aerator itu untuk memaksimalkan oksigen dan membersihkan. Nah, jadi ini ya, dia mudah berputar kayak oksigen disukai oleh bakteri aerobik. Sehingga kalau mau sekalian ada filter biologis tanpa menggunakan bakteri, kita bisa menggunakan Kaltmas ini. Karena kondisinya kan biasanya kan bakteri itu kan punya suhu optimal, pH optimal. Nah, itu dia sudah optimal ada di media ini. Kita tidak perlu menyediakan secara khusus. Kemudian biokristal. Nah, biokristal ini permukaan areanya lebih luas, pori-porinya besar, juga bisa untuk pertumbuhan ikan atau naruh-naruh telur ikan biasanya. Itu juga bisa misalnya ya. Kemudian batu apung. Batu apung ini agak murah ya. Jadi pori-porinya besar, mudah dibersihkan. Ini batu apung ini filter yang cukup murah. Jadi kalau kita nggak punya banyak uang untuk membeli Kaltmas media, biobol, bioring, biokristal, pakai batu apung bisa. Ada lagi zeolit. Nah, zeolit ini bisa menjadi filter biologis. Karbon aktif. Karbon aktif ini juga bisa menjadi filter kimiawi, daya serapnya sangat tinggi karbon aktif. Ini kan nggak mahal ya karbon aktif ya. Kalau semua pakai zeolit atau karbon aktif itu kan apa nggak kotor, Bu? Kan kayak pasir gitu, Bu. Makanya harus di treatment dulu, Mas. Jadi kalau zeolit itu direndam pakai air garam 4%, dibiarkan semalaman sampai 2 malam. Direndam dulu supaya nanti mengendap ya zat-zatnya, itu baru nanti bisa dipakai gitu. Sama dengan pakai sabut kelapa itu, sabut kelapa kan kotor ya, harus dibersihkan berulang kali. Gitu. Berarti untuk medianya untuk menyimpan zeolit sama karbon aktifnya itu sudah ditaruh di filternya aja, apa harus ada treatment lagi, Bu? Tidak hanya langsung dipasang ke filternya apa gimana, Bu? Iya, jadi di treatment itu tadi itu, Mas. Kalau karbon aktif dibersihkan saja cukup, dibersihkan. Kalau zeolit itu dilarutkan ke air garam 4%, terus dibiarkan semalaman. Paling enggak 24 jam, 24 sampai 48 jam. Kemudian kan airnya dibuang ya, air yang endap itu tadi dibuang, terus dibersihkan lagi, sudah bisa dipakai ke filter. Dikeringkan dulu juga boleh, gitu, Mas. Oh, gitu. Berarti nggak katut sama air, Bu ya? Air mengalir nggak katut, Bu? Enggak, ya itu yang tadi harus dibersihkan dulu. Kalau nggak dibersihkan dulu biasanya mengkeruh. Makasih, Bu. Kalau yang mau yang paling gampang lagi, saya enggak punya biaya misalnya, Bu. Ya udah pakai pasir kuars saja. Urutannya gimana? Kalau yang batuan yang gede-gede ditaruh di atas. Nanti semakin kecil semakin rapat. Sudah seperti itu saja sudah bisa. Jadi enggak perlu kita beli filter yang mahal-mahal. Pakai filter pasir juga bisa, nanti di paling bawah ini dikasih kain kasa ya. Saringannya dikasih kain kasa.
itu juga sudah bisa. Karena apa? Fungsinya kan hanya untuk membersihkan kotoran ya. Jadi air yang tadinya keruh supaya jadi bersih. Kan itu aja fungsinya. Gitu. Makanya apapun medium filternya bisa digunakan. Yang penting ya itu tadi ya, lihat karakteristiknya. Kemudian juga jangan langsung digunakan. Dibersihkan dulu. Kita lihat, kita isi air. Oh dia keruh. Oh berarti harus ditreatment terlebih dahulu. Gitu. Kalau biobol kan enggak, ini ya sudah bersih ya. Jadi langsung dipakai nggak masalah. Bu, mau Iya. tanya. Kadang yang output dari ini loh Bu, filtrasi itu lebih kecil airnya daripada yang inputnya. Oke, Sampai betul. luber-luber. Kenapa ya Bu? Berarti ini di penyusunan filtrasinya itu berarti Mbak. Berarti dia nggak ngikuti seperti ini, dibuatnya padat. Kalau ini kan dia masih dikasih renggang ya. Nah, jadi ini masih dikasih renggang sehingga air itu kesaring tapi masih bisa jalan. Nah, kalau yang tadi jenengan cerita itu mungkin urutannya seperti ini. Jadi yang kecil ditaruh paling atas. Kemudian makin besar di bawah. Jadi kan kesumbat di sininya ya sampai meluber. Gitu. Mungkin salah di urutan. Jadi urutannya harusnya yang kecil itu di bawah, kalau yang ini enggak. Yang kecil di atas, semakin bawah semakin gede. Akhirnya ya wes kesumbatnya di atas, atau di sini nih pada saat penyusunan enggak dikasih pori-pori. Gitu. Jadi kalau mau itu dikasih jackmat, apa ya jackmat itu ya. Sebentar ya, ini coba saya cari. Jackmat itu jackmat. Nah ini loh, bisa dikasih seperti ini. Kalau filternya bentuknya tinggi kayak gentong gitu ya. Nah ini kan 18.000. Bisa diletakkan seperti ini jackmat. Jadi antara satu filter dengan filter yang lainnya tuh disekat. Oh ini batu yang besar, oh ini batu yang agak kecil, kemudian yang bawah batu yang paling kecil, sehingga apa? Nanti ada ruang-ruang. Mahal itu Bu. Enggak, murah kok. Bersih sini mahal itu Bu. Oh gitu Hitungannya ya? per meter. Per kotaan sih. Kalau nggak salah itu. Iya, per satu kotak ya. Per Betul. satu kotaan. Atau tapi pakai awalnya kapas. besar. Besar awalnya. Cuma kalau semua mau beli itu harus dipotong dulu, digunting. Enggak digunting apa? Disilet ya. Nggak salah. Kasar itu Bu, bagus Bu. Iya, iya. Seperti keset Bu. Iya, seperti benar. kaset, betul. Benar. Iya, jadi kalau ini nanti lah kayak gini loh Mbak, disaring. Mana sih tadi gambarnya? Jadi jangan di-fully kalau ngisi. Nah ini loh, jadi ini misalnya batuan yang paling kecil, nanti dikasih jackmat, terus batuan yang sedang tapi nggak di-fully, cuman disekat. Ini yang atas gede-gede tapi nggak full, kayak gitu. Nah kalau misalnya bisa tercipta seperti itu, biasanya sih nggak mampet, biasanya ya. Kalaupun misalnya mampet, berarti kotor, harus dibersihkan lagi filternya, gitu. Bu, urutan filter yang paling bagus itu gimana Bu? Bukan seperti apa? Bukan mekanis biologi kimia, tapi urutan penempatan batunya, terus kapasnya itu bagaimana Bu? Yang bagus itu? Ya, jadi kalau penataannya yang bagus, kalau kita berdasarkan size ya, berdasarkan size itu yang paling kecil paling bawah. Kapas dulu apa batu apa gimana? Kapas itu paling bawah. Oh. Jadi kalau ada kapas misalnya ya, kapas itu paling bawah atau paling atas juga bisa. Jadi kalau kapas itu fungsinya bisa sebagai filter awal atau filter akhir. Cuman resikonya kalau kapas itu kan pori-porinya kecil ya. Resikonya kalau kapas ditaruh di paling atas itu gampang nyumbat gitu. Jadi yang menurut saya sih yang lebih bagus kapas itu yang paling akhir. Kapas yang paling akhir supaya apa?
semakin ke bawah itu kan semakin kecil pori-porinya. Nah, ketika semakin kecil pori-porinya, airnya kondisinya sudah lebih bersih gitu. Oke, Bu, paham, Bu. Oke, terus kalau peletakan media yang lain, misalnya kayak biobol tadi ya, atau kaltnas. Nah, kalau biobol atau kaltnas, itu bisa sampai taruh di tengah-tengah, atau ditaruh di paling atas, itu enggak masalah. Yang penting kondisinya adalah dia bisa berputar. Karena kan fungsinya, mana ya, fungsinya ini kan bisa bermanfaat ketika dia bisa berputar dengan maksimal ya. Jadi letakkan kalau kaltnas ataupun biobol itu diletakkan di mana dia itu ada sekat untuk bisa berputar-putar gitu loh. Berarti sendirian, Bu, ya? Bisa sendirian, bisa ditaruh di paling atas nggak masalah. Paling atas, terus kasih jepmet, terus dikasih batu besar itu nggak masalah. Gitu. Tuh, kalau mau ada itunya ya, kalau mau dikasih kaltnas atau biobol kayak gitu. Tapi kalau kita pakai pasir, jenis pasir, berarti yang paling besar di atas, terus nanti terus sampai ke bawah gitu. Itu untuk filter mekanis. Pasir apa saja itu bisa ya, Bu? Bisa. Sebentar. Ini ketutupan. Bisa. Terutama pasir kuarsa, pasir Malang itu loh yang lebih bagus itu. Pasir Malang itu dia enggak kotor, enggak keruh. Kalau pasir bangunan itu keruh biasanya. Dibuat filter bisa, Bu, pasir Malang, Bu? Oh, bisa sekali, Mas. Sangat bisa. Jadi pasir Malang itu jadi filter bisa, jadi media tanam bisa, pasir Malang itu. Sangat bisa, kebisaan kalau pasir Malang itu. Jadi dibersihkan 1-2 kali itu sudah bersih. Kalau pasir bangunan, ya Baru tahu, Bu. Oh gitu ya, iya. Jadi bisa. Kalau pasir bangunan itu gampang keruh ya, jadi ya lumayan membersihkannya. Mending jenengan pakai pasir Malang, pasir Bali, pasir yang untuk akuarium itu loh, itu bisa gitu. Kalau batu-batuannya yang mana, Bu? Ambil, bahkan itu loh koral-koral itu loh, terumbu karang yang udah mati itu juga bisa jadi filter, teman-teman. Sampai main ke daerah pesisir pantai, nemu batu-batuan karang, sampai jadikan filter itu juga bisa. Airnya jernih nanti dipakai. Jadi daripada bingung beli filter, yang rumahnya dekat pantai, ngambil batu-batu aja yang dekat rumahnya, dibersihkan, jadiin filter itu juga bisa. Nah, jadi ini urutannya dari yang diameternya besar sampai yang diameternya kecil. Nah, iya, jadi dari gravel, urutannya gravel sampai yang pasir-pasir yang sangat kecil ukurannya. Itu bisa jadi medium filter. Jadi beda, Bu, ya, pasir Malang sama pasir bangunan? Beda. Meskipun warnanya sama ya, sekilas kan warnanya sama. Sebentar ya, saya lihat. Oke lah, bisa di-mute. Jadi nggak bisa, meskipun nggak sama, meskipun pasir Malang sama pasir bangunan warnanya sama-sama hitam itu beda. Kalau pasir Malang itu enggak keruh. Saya sudah mencoba ya, dan harganya murah kok. 5 kilo itu 10.000 kalau nggak salah. Iya, Bu, saya kemarin beli 1 kilo 5.000, Bu. Berapa 1 kilo? Ini, Bu, 1 kilo 5.000, Bu. Tapi kalau beli banyak cuma 20.000 itu dapat 6 kilo, Bu. Mas Nadir emang mantap, Bu. Iya, betul. Jadi kalian yang punya akuarium, kolam, ya, jadi bisa coba pakai sistem filter dari pasir Malang aja juga bisa. Nggak perlu yang mahal-mahal ya filter itu. Nggih, Bu, saya pakai itu. Ya, pakai itu aja sudah bisa sebagai filter. Nah, jadi ini ya, kalau penyusunan filtrasinya dari batuan yang besar ke batuan yang lebih kecil supaya ini bisa pori-porinya masuk. Jadi yang kuning ini kan kotoran ya, ini kan air, ini kan kotoran. Nah, jadi kan ketika dia disaring oleh batuan yang besar,
kotorannya ini kan kepotong ya, jadi patah menjadi partikel yang lebih kecil. Disaring lagi bisa menjadi partikel yang lebih kecil, sehingga pas airnya keluar dari sini sudah bersih. Tapi kalau filternya yang paling kecil ditaruh di paling atas, ya wes nyumbet semua. Tidak bisa, keluar ke sini sudah nggak bisa. Salah urutan aja sudah sangat mempengaruhi. Gitu. Nah, ini ada contoh. Kalau kita cuma mau pakai satu bak filter aja ya, ini ada di jurnal ini, dia membuat instalasi RAS untuk pendederan lobster. Nah, jadi dia cuma menggunakan satu bak filter, terus ada pompa, jadi air yang sudah bersih dipompakan ke 8 ya, kalau ini malah 8 kolam loh. Nah, ini 8 kolam nggak pakai sistem yang lain. Oh, ini ada karbon aktif. Karbon aktif kan filter biologinya ya. Jadi ini hanya menggunakan filter fisik. Sama. Ya. Jadi ini cuma menggunakan filter fisik sama filter biologi aja ya. Cuman di satu wadah ini. Urutannya apa dia? Nah, ini kan yang ini lubang ini ya, lubang outlet ya. Jadi air dari sini dimasukkan ke sini, kemudian dikeluarkan ke sini. Lubang dari pipa outletnya kolam. Nah, terus dibersihkan sama dia. Yang dipakai apa? Biokristal, koral, zeolit, dan karbon aktif loh. Lihat, cuman 4 ya. Hanya 4 filter yang digunakan untuk 8 kolam. Jadi artinya sebenarnya RAS ini sangat mudah untuk diaplikasikan kok teman-teman. Gitu. Jadi hanya diletakkan di satu tabung, satu drum gitu saja, disusun, kemudian nanti sudah bisa digunakan sebagai sumber air untuk semua kolam. Nah, ini kan bak pengendapannya kan di sini. Jadi sudah ini 8 diendapkan di sini, setelah diendapkan dimasukkan ke filter, air yang bersih digunakan kembali untuk semua kolam. Paham sampai sini teman-teman? Paham, Bu. Oke, yang semester 1, semester 3 bagaimana? Paham enggak teman-teman sampai sini? Paham, Bu. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Nah, kalau saringan biologis yang kedua ya, itu pakai bakteri ya. Ada bakteri sama itu tadi protein skimmer. Bakteri yang dipakai adalah bakteri nitrifikasi. Jadi ketika ikan itu menghasilkan amonia, maka nanti akan dirubah menjadi nitrat kembali gitu. Jadi bakterinya bisa bakteri nitrosococcus, bisa bakteri nitrosomonas, bisa bakteri nitrobakter. Intinya adalah bakteri itu dikultur di saringan tersebut. Yang jelas dalam saringan biologis diperlukan aerasi dan dia harus sekurang-kurangnya dilakukan 2 kali per jam. Jadi airnya setelah tadi airnya sudah bersihkan ya dari filter mekanis, dimasukkan ke saringan biologis, dibersihkan oleh bakteri, dihasilkan nitrat. Dihasilkan nitrat baru masuk ke filter selanjutnya. Saya kok nggak bisa mute ini ya. Oke, itu seperti itu. Ya awalnya ya. Nah, ini untuk faktor pembatasnya ya dari kondisi bakteri nitrifikasi bisa dibaca sendiri, terutama kalau teman-teman ingin mengaplikasikan filter biologis ini ke tambaknya teman-teman sendiri seperti itu. Nah, ini ya, jadi di fungsinya apa ini seperti ini untuk memaksimalkan bakterinya. Nah, kemudian protein skimmer. Itu ada busa-busanya ya, Bu ya? Protein skimmer, iya. Protein skimmer itu secara umum kerjanya kayak Venturi itu loh, Mbak. Gimana, Bu? Gimana ya? Jadi secara umum kerjanya yang dimasukkan ke pipa sempit terus didorong itu loh, kecepatannya tinggi. Oke, saya harus gambar. Jadi secara umum itu sistemnya adalah ini kan pipa besar ya. Ini pipa besar masuk ke sistem ini.
sebenarnya menyempit gini loh. Nah, cuman pompa yang dipasang itu tinggi kecepatannya, sehingga air yang keluar itu sangat cepat, gitu. Sehingga di sini nih ada sedikit biobol ya, dimasukkan biobol itu untuk membantu membersihkan. Jadi artinya tuh ya air saja, cuman dia dimasukkan ke pipa menyempit, sehingga airnya nanti kecepatannya tinggi, ada biobolnya sehingga lebih bersih. Gitu aja sih sebenarnya. Paham sampai sini? Paham, Bu. Berarti yang apa? Misalnya itu bakterinya ya, Bu ya? Iya, kotoran-kotorannya. Iya, kadang protein skimmer juga bisa ditambah bakterinya juga. Gitu. Makanya kalau protein skimmer itu kan satu alat itu kan agak mahal ya, sekitar 400 ribuan. Saya terus terang belum bisa membuat protein skimmer ya, tapi hanya sedikit mengerti cara kerjanya itu. Dia memang dibuat, ini kan kelihatannya busa, padahal ini sistemnya ya air itu. Apa sih aerator bubble itu loh, mikro bubble itu loh. Sistemnya itu seperti mikro bubble, jadi pompanya ini tinggi, kecepatannya tinggi, sehingga alirannya itu kan ketika dia menyempit itu kan kecepatannya semakin cepat ya air itu. Jadi brush airnya kecepatannya tinggi, ngaduk-ngaduk di sini, juga ada biobolnya sehingga airnya bisa bersih. Gitu sih sistemnya. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Aminin kalau untuk protein skimmer secara detail. Gitu nggih? Nggih, Bu. Intinya adalah seperti itu, pipanya dibuat sempit, kemudian dibersihkan. Nah, kalau kimia pakai ozon, ya ini alat ozon ini mahal ini ya. Jadi kan kalau kita tahu ya sinar ozon itu kan katanya polusi udara, sinar ozon, makanya kalau manusia itu kan harus pakai sunblock supaya kulit kita itu kan nggak rusak karena adanya ozon ya. Nah, jadi ini juga sama prinsipnya kalau ozon. Ketika air ya, airnya tadi kan sudah bersih ya, airnya sudah bersih dari kotoran sudah bersih, kandungan nitratnya juga sudah tinggi. Nah, tinggal ngilangin bakteri aja kan ya. Kita tinggal matiin virus, bakteri dan semua zat pencemar supaya airnya benar-benar bersih. Nah, itu ibaratnya semua makhluk hidup yang masuk ke dalam alat ini itu akan mati. Gitu. Jadi ozon ini adalah oksidator yang sangat kuat dan dapat membunuh bakteri bahkan dalam air keruh. Intinya ketika apapun jenis kehidupan yang ada di sini termasuk ikan misalnya, ikannya nggak kesaring langsung masuk ke sini, masuk ke sistem ozon akan mati. Gitu. Jadi ini benar-benar mematikan semua senyawa, mematikan semua mikroba yang ada di air. Gitu. Jadi bakteri ini biasanya alat ozonisasi ini hanya ada di perusahaan dengan modal besar karena mahal ya. Cuman kan pasti airnya bersih dan kalau nitrat itu nggak akan rusak oleh ozon. Dia fungsinya hanya untuk membunuh bakteri. Nah, fungsinya ozon ini juga bisa untuk menetralisasi pH. Nah, ini kalau yang daerah Gresik ini kan banyak batu kapurnya ya. Ini juga bisa netralisasi pH pakai alat ozon ini. Dengan cara diendapkan air selama 2 jam, dimasukkan ke mesin ozon, kemudian disimpan di dalam tandon, itu pH-nya sudah bisa netral. Jadi harganya memang mahal, tapi fungsinya juga sangat tinggi gitu untuk mesin ozonisasi. Nah, ini yang terakhir ya, saringan kimiawinya, sinar UV. Nah, radiasinya, panjang gelombangnya sekitar 100 sampai 400 nanometer. Efektifnya pada air jernih, makanya kalau filter kimia itu ditaruhnya paling akhir, nggak ditaruh di awal. Setelah airnya sudah bersih semua, baru dikasih sinar UV biar bakterinya mati. Kemudian dia operasinya efektif pada suhu 40 derajat Celcius. Tapi kalau di bawahnya bisa. Gitu ya. Nah, kemudian ini ada durasi yang dibutuhkan untuk membunuh mikroorganisme. Nah, ini adalah ketinggian apa ya? Radiasinya itu loh, berapa tingginya itu adalah ini untuk membunuh mikroorganisme yang ada di RAS.
Ada yang pernah melihat ini, teman-teman? Rak-rakan seperti ini? Tidak pernah, Bu. Belum pernah ya? Ini namanya baby shower. Baru dikembangkan akhir-akhir ini ya. Di Indonesia itu baru dikembangkan baby shower. Ini seperti rak-rakan, bisa diisi filter, bisa diisi media bakteri, dan biasanya adalah untuk oksigenasi fungsinya. Oksigenasi pengendapan itu dibuat seperti ini, baby shower, sorry kok baby filter, baby shower. Nah, jadi ini untuk membersihkan air secara menyeluruh. Jadi kalau mau sederhana, filter-filter yang tadi dibuat susunan rak seperti ini sudah bisa. Gitu, ini hanya untuk modifikasi ya, modifikasi penempatan filter atau bakteri. Bakterinya misalnya yang satu ini diisi nitrosomonas, di sini nitrobakter, itu juga bisa. Gitu, sehingga airnya di sini sudah bersih yang keluar. Nah, ini namanya baby shower. Biasanya untuk ikan hias dipasang ini baby shower ini. Ada di apa namanya, internet itu juga ada ya, di internet, di Shopee, di Tokopedia ini juga sudah mulai dijual ini baby shower ini. Fungsinya untuk oksigenasi. Oke. Ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ayo, silakan. Teman-teman dari Gajah Putih ada pertanyaan? Susah, Bu. Susah. Enggak ada, Bu. Nggak ada. Ya, oke. Yang dari Muhammadiyah Sorong ada pertanyaan? Bu, Iya, gimana? cukup Bu, belum ada. Cukup, oke. Yang dari keperawatan Unmu Gresik, saya abseni satu-satu nih. Keperawatan atau agroteknologi, ada pertanyaan atau yang perlu kita diskusikan? Oke, enggak ada juga. Jadi gini teman-teman, kalau untuk kelas aquacultur dan permata, hari ini pertemuan kita yang terakhir, minggu depan sudah masuk ke UTS, mohon dipersiapkan. Untuk teman-teman yang dari Gajah Putih, kita lanjut materi kuliah ya, seperti biasa. Kemudian untuk lebih mengakrabkan, ya, jadi lebih mengakrabkan antara teman-teman dari Gajah Putih maupun dari Unmu Gresik maupun dari Sorong, nanti ada tugas akhir, ya, tugas akhirnya apa? Membuat presentasi. Anggota kelompoknya 4 orang. Jadi 4 orang ini nanti saya ajak, ada yang dari Gajah Putih, ada yang dari Sorong, ada yang dari keperawatan, ada yang dari teknik ya kalau nggak salah ya, di Gajah Putih mana? Ada yang dari teknik teman-teman di sini? Dari Gajah Putih ada yang dari teknik? Nggak ada, Bu. Oh, enggak ada, sudah enggak ada. Oke, jadi nanti saya acak supaya teman-teman bisa lebih kenal sama teman-temannya. Jika memang nanti ada perlu sesi presentasi juga enggak masalah. Tugasnya sederhana saja. Kelompoknya nanti saya bagikan kemudian ya, karena saya masih belum tahu yang dari Gajah Putih ini kok masih berubah-berubah ya nama-namanya. Jadi tadi saya belum sempat membagi. 4 orang, satu kelompoknya, tugasnya mempresentasikan 1 jurnal. Jadi 1 jurnal saja. Jurnalnya tentang apa? Boleh aquaponik, boleh aquascape, boleh RAS tadi ya, Recirculation Aquaculture System, atau boleh topik-topik lain, misalnya saya ingin depurasi karang Bu, atau sistem budidaya intensif misalnya. Silahkan. Jadi 4 orang ini nanti boleh dibagi, ada yang nanti bagian pendahuluan, ada yang bagian metode, ada yang bagian menjelaskan hasil, seperti itu ya. Intinya adalah tugasnya saya rasa ini enggak sulit,
Hanya saja yang diperlukan adalah kerjasama tim. Nah, jadi seperti itu. Supaya apa? Biar nanti teman-teman bisa lebih saling mengenal ya. Kan kalau seperti ini kan kurang kenal nanti sama teman-temannya. Oke, Novia. Iya, Bu. Ya, betul ya. Jadi saya harap tugas ini tidak membebani ke kalian karena saya hanya menganggap tugas ini ya sebagai sedikit refreshing dan supaya lebih kenal ya, karena ini sudah beberapa kali kuliah bareng tapi kan masih belum kenal yang dari Unmu ini siapa aja sih, atau nanti misalnya tukar-tukeran apa ya, tukar-tukeran informasi atau tukar-tukeran apa itu kan harus difasilitasi dulu ya. Benar, Bu. Ya betul, jadi seperti itu. Jurnalnya terserah, mau jurnal yang sederhana pun nggak apa-apa, intinya kalian kerjasama tim yang nanti saya lihat. Intinya adalah seperti itu. Nah, oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke. Ya, kalau nggak ada, coba dinyalakan semuanya kameranya. Ayo, dinyalakan semuanya. Nah, kita foto bersama terlebih dahulu ya. Ayo, silahkan. Kemudian untuk teman-teman dari Aquaculture UMG jangan meninggalkan ruangan kelas ini terlebih dahulu. Saya ada pengarahan lebih lanjut untuk praktikum. Nah ini ya mbak-mbak yang cantik-cantik, mas-mas yang ganteng-ganteng. Dimas ayo yang rapi. Lagi di mana ini Dimas ini? Nah ya ayo. Si Robi. Ayo, semuanya dinyalakan. Rifki, nyalakan ininya, layarnya. Ayo, Mas Rifki. Dimas, betul Mas. Mas Dimas rambutnya, Mas. Rika, Setiemi, Gustina, Sofi, Mbak Danis, Alfa, Diki, Raes, Asmi, Nadir. Didin. Ayo, dinyalakan semuanya. Ya, Hadir, Bu. ayo. Hadir. Iya, Diki, ayo dinyalakan kameranya. Danis, Mbak Danis, Mas Alfa, Azmi, Didin, Raes. Iya. Anjemi. Ayo. Didin lagi di mana, Didin? Oke. Rifki mana ini? Tadi sudah dinyalakan. Ayo, Rifki. Ayo Rifki. Lah, Azmi, Raes. Oke, belum ada ya. Ya udah deh. Didin, ayo mana? Ya wes. Bentar ya. Raes. Nah, Alfa, Azmi. Oke, Alan, ayo dinyalakan kameranya. Ya, jadi karena minggu depan mungkin kita kelas UGP ya, yang UGP dan UMG tapi bukan yang prodi aquaculture. Jadi ini ketemu sama teman-teman semuanya secara bersama ya, mungkin sekarang ya, sama nanti kalau misalnya kita mempresentasi. Oke, ayo Mas Alan dinyalakan kameranya, ditunggu ini. Ayo Alan. Ayo, Rek. Dinyalakan, Rek. Ya, ayo. Oh, lagi hujan deras ya di sana ya. Ya wes lah. Oke, Dimas mana kameranya? Ayo. Nah, oke. Yaudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Nah, ya. Saya ulangi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Ya, oke ya, sampai ketemu minggu depan. Oke, jadi untuk kelas aquaculture jangan meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Saya, oh Alisa baru ada, Alisa Konita. Oke deh, sebentar. Ya, saya coba screenshot lagi deh ya supaya lengkap. Oke.
Coba screenshot lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Ibu. Ya, hari ini. Iya, gimana? Lihat Oke, presensinya, Bu. ayo ulangi lagi ya. Ayo, Novia, Rifki, Rika, Didin, nyalakan lagi. Robi, Alan, Alfa, Azmi, ayo nyalakan lagi kameranya. Rifki. Ya. Oke. 1, 2, 3. Ya, coba gayanya biasanya gimana? Ayo lagi ya. 1, 2, 3. Nah, oke. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah ya. Oke. Jadi dari saya mohon maaf jika ada kekurangan selama perkuliahan. Rika sampai ketemu di ujian ya. Untuk kelas Gajah Putih minggu depan kita masih lanjut lagi materinya. Oke, saya akhiri. Ya, siap. Jadi untuk yang kelas aquaculture jangan meninggalkan ruangan dulu. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan yang dari ini, monggo meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Ibu, Ya, itu presensi saya udah masuk belum, Bu? oke, saya cek ya. Sebentar. Aan. Apa, sorry. Coba saya cek terlebih dahulu. Punya saya juga, Bu ya. Hilang Ya. 1 bintang. Ya, saya cek semuanya ya untuk presensinya. Iya. Jangkrik. Yo. Mulutnya. Ayo. Novia, Kayani, Tutus, Mister Jana, Saya juga Pak ada. KS, Diki jangan mengisi di sini ya. Kecil menang bertalong. Bu, punya saya nggak Apa Ini Kak Maria Ulfa enggak ada ya? nggak bisa. Dia nggak bisa apa nggak bisa, Bu? Enggak bisa kenapa? Nggak tahu buka sih. Di spadanya katanya, Bu. Bermasalah, Bu. Oke, nanti langsung japri saya ya, Mbak ya. Ya, Bu. Terus Iya, Bu. sebentar, ini kok baru 1, 2, 3, Mas 4 Nadir orang. tambah ganteng. Alfa baru muncul. Ayo, Mas Alfa nggak ikut. Iya, foto Bu bareng. Alfa baru. Jadi ini iya baru 4 orang ya, sisanya belum. Oke deh, nanti saya masukkan di grup ya yang belum mengisi absen. Baik, Bu. Makasih, Bu ya. Ya, sama-sama. Monggo, silahkan Mbak mengikuti perkuliahan yang lain. Kalau absennya yang Permata, Azmi, Rika, Rais, Rifki, Nazir, Konita, Alisa, oh ini ya, Ananda Sylvia ya. Diki itu jarang. Bu, Gimana, Puri Daini? saya error, Bu, nggak bisa masuk. Oke, nanti japri saya ya. Ya, Bu. Oke, siap. Diki belum absen, Diki. Coba langsung mengisi absen. Sudah Bu tadi, Bu. Apa belum Oh, masuk, iya. Bu? Diki absennya di kelas yang satunya. Ini loh, Diki tuh Yang- sama Dinas Yang ngabsen. UMG. Ada Jangan. UMG-nya. Bukan. Kalau jadi di sini tuh kita ada 2 kelas. Ada kelas RPL, ada kelas Permata. Yang kelas Permata itu kelas yang barengannya jenengan. Kalau RPL ini mereka agak lambat masuknya gitu. Ini jenengan. Di situ juga ada UMG. Kenapa ada UMG? Soalnya prodi lain. Jadi kan tadi ada prodi keperawatan, ada prodi agrotek. Itu juga ngambil mata kuliah ini gitu loh. Makanya di sini saya masukkan UMG tapi semua prodi. Nah, kalau yang absennya jenengan itu yang di sini. Absen yang atasnya, presensi kelas aquaculture, UMG dan Permata Sakti. Tuh ya.
Tadi yang Bu. tadi di sini nih yang absennya salah itu AS, Diki, Dimas, Robi, Konita. Robi sama Konita sudah ngisi kayaknya di sini. Gitu ya. Tolong diperbaiki. Saya absen duanya, Bu. Oh, udah absen dua-duanya. Ya wes. Nanti saya hapus. Mantap, Mas, mantap. Ya. Oke, jadi itu presensi kelas aquaculture. Ini ya, di sini. Jadi teman-teman minggu depan kalian UTS, oke? Sudah siap UTS? Siap. Ya. Oke, jadi untuk Mas Mbak yang dari kampus UGP boleh meninggalkan ruangan, kalau mau stay juga nggak apa-apa. Jadi di sini saya mau menjelaskan untuk praktikum, nanti yang melakukan teman-teman dari Unmu Gresik, nanti teman-teman langsung melihat videonya. Gitu. Sebentar. Minggu ini kalian sudah ada praktikum ya teman-teman ya? Ada Bu, besok. Besok, oke. Jadi ini praktikumnya minggu depan ya? Nggak ada jadwal toh? Insya Allah. Oke. Praktikumnya 2 hari, tak Bu? Iya, praktikumnya 2 hari. Kalau praktikum ini apa? Besok praktikum apa kalian? Manajemen Kesehatan Ikan Fitriana. Sehari apa 2 hari? Sabtu saja, insya Allah. Oh, Sabtu saja. Jadi gini, karena di sini kelas pagi sama sore ya, saya jadikan satu saja, kelas pagi dan sorenya. Untuk praktikumnya, kalian praktikum aquascape sama aquaponik. Ya, jadi jadi kemarin oleh kelas sore sudah disiapkan untuk akuariumnya tuh sudah disiapkan ada 2. Akuarium yang satu itu untuk nanti kalau teman-teman naruh sementara ya, entah itu naruh ikannya atau naruh tanamannya biar nggak mati, itu boleh diisi air terlebih dahulu dari sekarang.